Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini, tentunya di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config Aquamarine. Seperti biasa, di sini saya akan mereviewnya menggunakan HP kesayangan saya, yaitu HP Poco X3 NFC. Dan seperti biasa pula, kalian harus simak video ini hingga selesai, karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Dan sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Ini untuk mengantisipasi bagi pemula yang baru ingin menginstal aplikasi Gcam-nya. Oke, sebelum kita ke tutorialnya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, baiklah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus cek terlebih dahulu apakah device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam-nya. Dengan cara kalian download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini. Nah, ini dia aplikasinya. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Google Play Store. Oke, setelah kalian download, langsung saja kalian buka untuk mengeceknya. Nah, di sini langsung saja kalian klik start, maka dia akan memproses. Kita tunggu. Dan seperti ini hasilnya, jika hijau semua berarti sudah dipastikan device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam-nya. Jika salah satu di antara yang hijau ini ada yang merah, berarti device kalian itu belum support untuk menginstal aplikasi Gcam-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baiklah, jika device kalian sudah dipastikan support untuk menginstal aplikasi Gcam, langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah kalian download aplikasi Gcam-nya dan config-nya di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Jika kalian sudah mendownload kedua filenya, langsung saja kalian masuk ke aplikasi File Manager untuk melakukan penginstalan aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu. Oke, ini dia kedua filenya. Untuk file pertama yaitu config Aquamarine by Tekno Gadget Official, dan yang kedua aplikasi Gcam LMC-nya. Untuk aplikasi Gcam-nya ada dua versi ya, yang saya letakkan di bawah video ini, yaitu versi R17 dan R18. Untuk kalian yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau, kalian download saja yang versi R17. Nanti kalian tinggal aktifkan saja AWB-nya. Jika masih hijau, kalian bisa cek deskripsi video ini. Di situ ada saya letakkan link tutorial cara fix hasil kamera hijau. Oke, baiklah, tidak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu. Oke, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi. Untuk kalian yang baru ingin menginstalnya, langsung saja kalian install terlebih dahulu. Setelah itu langsung saja kalian buka aplikasinya. Nah, biasanya aplikasi yang baru diinstal itu akan meminta perizinan seperti ini ya teman-teman. Tinggal kalian izinkan saja, pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan. Lalu kalian izinkan aksesnya, setelah itu kalian tekan done. Oke, baiklah, untuk memunculkan config kalian harus membuat folder config-nya terlebih dahulu dengan cara pilih tanda panah yang ada di kiri atas ini, lalu pilih more setting. Oke, setelah itu kalian pilih config setting, lalu pilih save setting. Dan buat saja di sini bacaannya bebas. Untuk bacaannya ini terserah ya, mau apapun juga bisa. Ini berguna untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini, nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya. Oke, baiklah, jika sudah, kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya dan masuk kembali ke aplikasi file manajernya atau ZRzipper. Saya di sini menggunakan ZRzipper untuk mengekstrak config-nya. Oke, ini dia config-nya Aquamarine by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita ekstrak config-nya. Oke, pilih ekstrak di sini, lalu kalian masukkan password yang ada di dalam video ini. Passwordnya nanti akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell. Maka kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan di skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan password config-nya. Oke, baiklah, jika kalian sudah memasukkan passwordnya, langsung saja kalian tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka config sudah berhasil terekstrak ya, yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda, yaitu untuk yang pertama format auto, yang kedua JPG, dan yang ketiga UV. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika level kamera 2AP kalian level 3, kalian bisa memakai format yang auto ataupun yang UV. Dan jika level kamera 2AP kalian level full, kalian bisa memakai format yang JPG.
Untuk cara cek level kamera 2 API kalian level 3 ataupun level full, kalian bisa download aplikasi Kamera 2 Pro yang ada di Google Play Store. Kalian bisa mendownloadnya di sana secara gratis. Ini dia aplikasinya. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kalian buka untuk mengeceknya. Nah, di sini keterangannya level kamera 2 API saya itu level 3 ya teman-teman. Yang hijau ini, jika level full maka full ini akan tercentang hijau seperti yang atas ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Oke baiklah, langkah selanjutnya kita tinggal pindahkan ketiga config ini ke folder LMC dengan cara kita tandai satu persatu. Oke, setelah itu kalian pilih icon kotak yang ada di kanan atas ini, lalu pilih potong. Setelah itu kalian tekan yang atas ini, lalu pilih memori perangkat. Setelah itu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya, kalian masuk ke folder LMC 8.4. Setelah itu kalian bisa paste config-nya di dalam folder ini. Oke, jika kalian sudah memindahkan config-nya ke dalam folder LMC 8.4, langkah selanjutnya kalian masuk kembali ke aplikasi Gcam LMC-nya. Baiklah, di sini untuk memunculkan config kalian tinggal ketuk 2 kali di bagian yang hitam ini. Nah, maka config sudah berhasil muncul ya. Tinggal kalian pilih config-nya sesuai dengan level kamera 2 API kalian masing-masing. Karena tadi saya sudah cek level kamera 2 API saya level 3, jadi di sini saya memakai format yang YUP. Oke, ini dia config-nya Aquamarine YUP by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita tekan import. Oke baiklah, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera terlebih dahulu dengan objek random ya. Oke, kita berada di time zone. Baik, lagi ramai, langsung kita shoot. Oke, kita tunggu hasilnya seperti apa. Baik, selesai dan ini dia hasilnya. Nice, mantap sekali, tanpa edit hasilnya sudah seperti preset Lightroom ya teman-teman. Sangat estetik dan sinematik. Detail fotonya pun tidak terlalu berlebihan sehingga menghasilkan foto yang smooth dan terlihat sangat jernih. Untuk HDR range-nya pun cukup baik di sini ya, merata, tidak ada keburaman sama sekali di sudut-sudut fotonya. Walaupun tone-nya ini sinematik, namun tetap aman untuk objek manusia. Bisa kalian lihat sendiri untuk warna kulit, untuk skin tone-nya sangat aman sehingga membuat config ini sangat recommended untuk semua objek. Oke baiklah, sekarang kita tes lagi masih di mode kamera, namun kita naikkan rasionya ke 16:9. Oke baiklah, sekarang langsung saja kita coba. Baik, ini dia sudah melebar ya, kita tes. Oke baiklah, kita tunggu proses HDR nya hingga selesai. Oke, sudah selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, untuk kualitas HDR nya masih cukup mantap ya, walaupun kita menggunakan rasio 16:9, namun ketajamannya masih oke, sangat baik di sini. Tidak terlalu over juga sehingga menghasilkan foto yang cukup smooth dan jernih. Untuk exposure-nya pun di sini cukup kalem ya. Tone-nya pun sedikit agak dark ya, sehingga menghasilkan foto yang sangat dramatis dan sinematik. Untuk ketajamannya di sini walaupun tidak terlalu terasa, namun HDR-nya masih terasa ya teman-teman, sehingga membuat hasil fotonya sangat-sangat terlihat dramatis. Oke baiklah, sekarang kita coba di mode potretnya. Oke, kita kembali, langsung kita geser ke mode potret. Baik, di sini langsung saja kita coba dengan model satu kita ini. Oke, kita fokuskan, langsung saja kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, sangat aman untuk skin tone-nya ya. Dan bokeh yang dihasilkan dari config Aquamarine ini pun cukup rapi ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini tidak ada keburaman sama sekali. Kualitas HDR yang dihasilkan benar-benar merata di config ini. Oke baiklah, kita coba lagi masih di mode potret dengan objek yang berbeda namun dengan model yang sama ya teman-teman. Oke, kita pindah objeknya. Oke, kita pindah tempat dan langsung saja kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan ini dia hasilnya. Nah, efek dramatisnya di sini cukup dapat sekali. Untuk tone-nya pun cukup mantap. Untuk kualitas HDR-nya pun masih stabil ya. Apalagi bokehnya bener-bener keren sekali. Dan di sini walaupun kita shoot di tempat yang banyak cahaya lampu, namun hasil gambarnya di sini tetap stabil dan tidak ada shadow dari cahaya lampu tersebut. Oke baiklah, kurang lebih seperti ini hasil dari config Aquamarine di mode potret. Sekarang kita coba di kamera ultra wide-nya. Oke baiklah, di sini langsung saja kita shoot 1 2 3.
Oke baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Sangat cepat untuk proses HDR-nya. Dan ini dia hasilnya. Nah, untuk kualitas HDR-nya masih terasa ya di sini. Walaupun lensa ultrawide saya cuma 8 megapiksel, namun kualitas HDR yang dihasilkan ini benar-benar keren sekali. Dan bisa kalian lihat sendiri di atas banyak sekali cahaya lampu, namun untuk shadow-nya di sini masih terjaga dengan baik. Tidak ada overshadow atau shadow yang berlebihan. Jadi config ini sangat aman jika kalian shoot di tempat yang banyak cahaya. Oke baiklah, sekarang kita tes di mode potretnya masih di lensa ultrawide, namun kita mainkan zoomnya ke 1,5. Oke baik, di sini kita fokuskan, langsung saja kita shoot. Oke baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, cukup cepat dan ini dia hasilnya. Oke, untuk hasil mode potret di lensa ultrawide ini dengan kita zoom 1,5 ternyata fokusnya benar-benar rapi ya teman-teman. Apalagi kualitas HDR yang dihasilkan. Walaupun kamera saya di lensa ultrawide ini hanya 8 megapiksel, namun kualitas HDR yang dihasilkan ini benar-benar keren abis. Dan kualitas gambar yang dihasilkan dari kamera ultrawide ini benar-benar setara dengan main kameranya tadi. Walaupun resolusi kamera utama dan kamera ultrawide-nya itu berbeda, namun kualitas gambar yang dihasilkan di kamera ultrawide-nya ini benar-benar setara dengan main kameranya. Oke baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Keycam LMC 8.4 untuk config Aquamarine. Jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk yang baru menonton video ini dan baru bergabung di channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.